Sudah Pak, sudah terlihat. Baik Pak. Ya. KKNI itu merupakan kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Itu ada 9 level, ya. Nah, KKNI ini merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan nasional yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan SDM dari capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya serta kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing. Nah, nanti kalian ketika lulus mau bekerja sebagai fisioterapi kan? Ya. Halo? Iya Pak. Ya Pak. Ya. Udah tahu kan fisioterapi itu apa? Udah tahu fisioterapi apa? Sudah, Pak. Sudah. Nah, KKNI itu diatur oleh Perpres nomor 8 tahun 2012. Nah, dalam peraturan tersebut, pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa KKNI adalah kerangka perjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Nah, ini peraturannya nanti tinggal kalian baca, ada Perpres nomor 8 tahun 2012, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, Permendikbud tahun 2013 nomor 73, Permendikbud nomor 81 tahun 2014, ya, dan lain sebagainya, bisa dibaca. Nah, prinsip dasar yang dikembangkan dalam KKNI adalah menilai unjuk kerja seseorang dalam aspek-aspek keilmuan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan capaian pembelajarannya masing-masing. Kemudian ada learning outcomes yang diperoleh melalui proses pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang telah dilampauinya. Nah, jadi ini nanti akan menilai juga aspek-aspek formal maupun informal dan non-formal yang ada. Jadi nanti bisa dikategorikan ini dia setara S1, setara D3, gitu, setara S2. Nah, dalam arti yang lebih luas, capaian pembelajaran juga diartikan sebagai hasil akhir dari suatu proses peningkatan kompetensi atau karir selama seseorang tersebut bekerja. Nah, di setiap negara-negara lain selain Indonesia juga memiliki kerangka kualifikasi masing-masing, ya, tidak sama dengan di Indonesia. Nah, implementasinya apa? Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan nasional, meningkatkan pengakuan masyarakat internasional terhadap hasil pendidikan dan pelatihan nasional, meningkatkan pengakuan terhadap hasil pendidikan non-formal dan informal oleh sistem pendidikan formal, meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap kualitas dan relevansi tenaga kerja yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dan pelatihan nasional. Ini perannya yaitu apa saja? Mampu secara komprehensif dan berkeadilan menampung kebutuhan semua pihak yang terkait dengan ketenaga kerjaan, ya, serta memperoleh kepercayaan masyarakat luas. Kemudian diharapkan memiliki jumlah jenjang dan deskripsi kualifikasi yang jelas dan terukur secara transparan dan dapat dipahami oleh pihak penghasil dan pengguna tenaga kerja baik di nasional maupun internasional. Nah, ini KKNI perannya itu yaitu harus secara akuntabel
dapat memberikan peluang pergerakan tenaga kerja dari Indonesia ke negara lain atau sebaliknya. Kemudian menjadi panduan bagi para pencari kerja, kemudian diharapkan dapat menguatkan integrasi dan koordinasi badan atau lembaga penjaminan atau peningkatan mutu yang telah ada, dan diharapkan mencakup sistem rekognisi pembelajaran lampau, ya. Nah, ini ada 9, tadi yang saya sebutkan ada 9 kriteria, di mana kita, pendidikan kita itu fisioterapi di Poltekkes Jakarta 3 itu adalah diploma 4. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas. Ya, Jelas, Pak. diploma 4 itu setara dengan S1 ya. Jadi diploma 4 setara dengan S1. Nah, bedanya pendidikan diploma 4 adalah pendidikan vokasi, keterampilan, kalau pendidikan sarjana adalah pendidikan akademis. Nah, kemudian habis itu kita ada jenjang profesi, ya, jenjang profesi. Levelnya untuk jenjang diploma 4 atau S1 itu adalah level 6, sedangkan untuk profesi adalah level 7. Nah, nih. Jadi, kalau kita lihat ya, nah ini di gambar. Nah, jadi ada yang dikatakan operator, ada yang dikatakan teknisi, ada yang dikatakan ahli. Nah, siapakah yang dikatakan operator? Operator itu yang level KKNI-nya level 1 sampai 3. Teknisi itu level 4 sampai level 6. Nah, untuk yang tenaga ahli itu level berapa? Level 7 sampai level 9. Nah, level 1 itu adalah ini, lulusan sekolah menengah pertama itu level 1, level 2 itu SMA, D1 itu akademi komunitas ya, itu diploma 1, diploma 2. Nah, itu diploma 1 level 3, diploma 2 level 4, diploma 3 itu level 5, dan diploma 4 itu level 6, itu setara dengan S1. Nah, apakah yang SMP, SMA itu bisa disetarakan nanti dengan diploma? Bisa, kalau dia ada pengalaman kerja, ada pelatihan atau sertifikat kompetensi, dan ada sistem belajar mandiri. Nah, itu nanti dilihat, dinilai oleh aturan yang ada. Nah, apakah dia layak nanti disebut diploma atau sarjana, itu dilihat. Jadi seperti itu. Atau mungkin dia seorang diploma, tapi levelnya sudah master, bisa saja nanti dinilai. Jadi seperti itu. Contohnya misalnya begini, di Indonesia, seorang pilot atau seorang pelaut, itu pendidikannya hanya, pelaut hanya D3, pilot itu hanya diploma 1 atau diploma 2. Nah, tapi jam terbangnya dia sudah banyak, sudah ribuan jam, kemudian pengalamannya dia mengarungi samudra, badai, ombak, dia udah tahu gimana rasi bintang, dia sudah tahu fenomena alam dan lain sebagainya, pengalaman dia sudah banyak. Nah, jangan disamakan dengan diploma 3 yang baru lulus. Beda. Mungkin pengalaman dia bisa kita setarakan dengan levelnya master atau doktor. Jadi seperti itu. Nah, pendidikan fisioterapi berdasarkan KKNI
Nah, itu ada diploma 3. Nah, tadi yang saya bilang diploma 3 itu level 5, diploma 4 level 6, sarjana itu level 6 juga ya. Profesi level 7, magister level 8, spesialis 1 level 8, doktoral level 9, spesialis 2 level 9. Jadi ini nanti akan menjadi sebuah penyetaraan. Jadi tidak ada yang namanya pendidikan itu, oh saya merasa lebih tinggi, saya lebih hebat. Enggak. Semua punya kehebatan dan keunggulannya masing-masing. Ya. Dan semua bisa dianggap profesional. Jadi seperti itu. Nah, ini level 5 apa aja? Nah, level 5 itu mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Kemudian, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural, kemudian mampu mengolah kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja atau kelompok, ya, kemampuan manajerial. Nah, bagaimana kalau levelnya diploma 4? Diploma 4 itu ini dia di level 6. Nah, ini sudah berbeda dengan yang level 5. Di sini dia sudah mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Jadi kalian sudah harus memahami ini, menguasai konsep teoritis. Nah, beda tadi dengan yang level 5. Dia kalau level 6 ini lebih luas dan harus bisa memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural. Beda dengan yang level 5. Kemudian mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, kemudian bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja dan organisasi. Ini kemampuan manajerial. Nah, bedanya yaitu ini tadi. Di yang pertama ini jelas terlihat beda ya. Kalau yang level 5 menyelesaikan pekerjaannya, kalau yang level 6 itu mengaplikasikan ilmu dan teknologi ya, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Nah, level 7 ini lebih lagi, mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya dan mengevaluasi secara komprehensif ya kerjanya dengan memanfaatkan iptek atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi. Kemudian mampu memecahkan masalah dan mampu melakukan riset. Level 8, mengembangkan pengetahuan dan teknologi, serta memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini untuk yang level 8 atau level magister. Kemudian level 9, mengembangkan serta memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia yang mendapat pengakuan nasional maupun internasional. Jadi seperti itu. Nah ini levelnya. Ada doktor, ada magister, ada sarjana,
Ada subspesialis, spesialis, profesi, diploma 4, diploma 3, diploma 2, diploma 1. Nah, ini di bawahnya sekolah menengah atas atau SMA. Nah, levelnya di mana? Untuk diploma ini kan tadi program vokasi ya, kalau yang sebelah kiri ini sarjana ini program akademisi. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah kalau program diploma itu adalah mencetak tenaga-tenaga yang terampil, tenaga terampil untuk siap bekerja yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan. Jadi itu program pendidikan diploma, profesi, dan spesialis. Jadi tenaga ahli yang terampil. Nah, kalau sarjana itu mengembangkan filosofis, keilmuan, dan area kerja yang lebih luas. Melakukan penelitian, ya pengembangan ilmu, riset. Kalau dokter terapan, magister terapan itu lebih mengembangkan ilmu pengetahuan dan mempunyai skill atau keterampilan, ya. Nah, tadi ini dibahas ada operator, ada analis, dan ahli. Nah, kalian levelnya di mana? Nanti levelnya adalah sebagai teknisi atau analisis, ya, analis. Itu level diploma 4 atau S1. Nah, tapi bedanya apa tadi? Antara diploma 3 dengan D4, ya. Itu bisa kalian lihat tadi di penjabaran level 5 dengan level 6-nya itu. Nah, jadi secara konseptual setiap jenjang kualifikasi KKNI disusun oleh 6 parameter utama, yaitu ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, keterampilan, skill, afeksi, kompetensi, dan yang keenam itu parameter yang terkandung dalam masing-masing jenjang disusun dalam bentuk deskripsi yang disebut deskriptor kualifikasi. Nah, ini bisa dibaca parameternya, ada ilmu pengetahuan, ada knowledge, ada know-how, ada 6 ya tadi ya. Ada keterampilan, skill, ada afeksi, ada kompetensi. Kemudian ini deskriptor-deskriptor yang menjelaskan kemampuan di bidang kerja. Jadi nanti ini akan ada di SKKNI. Nah, contoh kemampuan di bidang kerja, komponen ini menjelaskan kemampuan seseorang yang sesuai dengan bidang kerja terkait, mampu menggunakan metode atau cara yang sesuai dan mencapai hasil dengan tingkat mutu yang sesuai dan memahami kondisi atau standar proses pelaksanaan pekerjaan tersebut. Contohnya fisioterapi. Dia menangani kasus stroke, menangani kasus patah tulang atau osteoartritis. Nah, maka seorang diploma 3 dengan diploma 4 itu berbeda. Seorang diploma 3 ketika misalnya ada kasus OA, maka dia harus bisa melakukan prosedur intervensi. Prosedur intervensinya apa? Oh, kalau OA itu dilakukan misalnya latihan penguatan otot, ligamen, ya,
tendon, kemudian dilakukan manual terapi atau misalnya manipulasi terapi, kemudian OA itu kalau ada pembengkakan misalnya dikasih kompres es, nah itu metodenya. Nah, kalau yang untuk diploma 4, dia harus sudah bisa melakukan pemeriksaan. Oh, apa sih itu OA? OA itu osteoartritis yang disebabkan karena peradangan pada sendi, ya. Sendi itu apa? Oh, sendi itu adalah penghubung antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Nah, artritis itu radang pada apa? Pada kok saya lupa ya. Pada tulang ya, pada artrosis pada tulang itu, tulang dan sendi selaput tulang itu. Nah, itu disebabkan karena apa? Misalnya habisnya cairan sinovialnya, ya sehingga tulang satu dengan yang lain bergesekan, sehingga menimbulkan suatu peradangan dan menimbulkan suatu osteofit sehingga terjadinya krepitasi. Nah, misalnya itu. Oh, ototnya lemah karena dia kegemukan, bebannya terlalu berat sehingga tulang yang satu dengan tulang yang lain terjadi gesekan. Nah, sehingga menyebabkan terjadinya radang sendi atau artritis. Nah, itu juga bisa menyebabkan itu. Nah, jadi mesti dilatih otot-ototnya, ligamennya, dan tendonnya supaya kuat dan bisa menopang tubuh sehingga sendinya ini tidak terbebani. Nah, harusnya diploma 4 itu bisa berpikir seperti itu, bisa berpikir menganalisis, oh artritis itu begini loh. Nah, seperti itu. Kalau diploma 3 dia hanya sampai dia tahu, cuman dia hanya sampai menerapkan saja keilmuannya. Oh, kalau artritis itu nanti fisioterapinya begini, begini, begini. Oh, kalau ada pembengkakan, adanya radang, pasti ada pembengkakan, tanda kemerahan, ada panas. Nah, ya tumor, berkolor, dolor. Jadi itu nanti harus bisa seorang diploma 4 itu harus bisa atau seorang sarjana harus bisa memahami proses terjadinya itu dan bisa melakukan pemeriksaan, asesmen serta evaluasi terhadap kasus tersebut. Jadi seperti itu, paham ya? Nah, kemudian lingkup kerja berdasarkan pengetahuan yang dikuasai, dimaksudkan bahwa deskriptor kualifikasi harus menjelaskan cabang keilmuan yang dikuasai seseorang dan mampu mendemonstrasikan kemampuan berdasarkan cabang ilmu yang dikuasainya tersebut. Kemampuan manajerial. Nah, di dalam dunia kerja maupun di dunia fisioterapi itu ada kemampuan manajerial, di mana seorang itu harus bisa pertama memanage waktunya, kemudian yang kedua memanage pekerjaannya, yang ketiga kalau dia menjadi atasan harus bisa memanage bawahannya, ya, memanage dirinya dengan pasien, jadi seperti itu. Nah, untuk level selanjutnya, level S2 nanti harus bisa meneliti. Oh, artritis ini kenapa ya? Misalnya, oh dia adanya pembengkakan karena radang artritis ini, pembengkakan pada daerah yang terjadi artritis. Ini pembengkakannya ini kenapa terjadi dan harus dilakukan apa? Apakah dengan diberikan es ini akan bisa
menurunkan bengkaknya ini, nah itu harus dicari atau diteliti. Jadi seperti itu. Kalau yang level doktor harus bisa memecahkan masalah, oh kira-kira ini misalnya selama ini artritis ini dilakukan latihannya seperti ini. Nah, kalau program dokter harus bisa, oh kayaknya dengan dilakukan intervensi fisioterapi ini harusnya dia bisa beraktivitas, misalnya yang tadinya yang lama, misalnya bisa beraktivitas selama 6 bulan. Dengan penemuan baru ini bisa beraktivitas selama 3 bulan. Nah, itu suatu bentuk kemajuan perkembangan ilmu untuk kemaslahatan umat manusia. Jadi seperti itu. Oke, sampai di sini. Selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru. Nah, ada juga itu SKKNI. Nah, SKKNI itu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, ya, itu uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tertentu yang baku secara nasional. Nah, ini kalian hanya perlu tahu aja, itu apa sih SKKNI fisioterapi. Nah, itu ada di nomor 12 tahun Permenkes nomor 12 tahun 2018 kalau nggak salah ya. Nanti kalian bisa cek di situ. Nah, di situ nanti ada format unit kompetensi, ada kode unit, ada judul unit, ada deskripsi unit. Nah, ini unit kompetensinya FIS KU 01.01 mengelola administrasi pelayanan fisioterapi dan asuransi kesehatan, mengelola sarana prasarana dan alat pelayanan fisioterapi, mengelola sumber daya manusia dalam pelayanan fisioterapi, menampilkan perilaku fisioterapi profesional, melakukan komunikasi efektif, dan lain sebagainya. Ini panjang, banyak. Jadi nanti bisa kalian baca. Sampai sini ada yang mau bertanya tidak? Halo, ada yang mau bertanya tidak? Interupsi Pak. Ya. Perkenalkan Pak, nama saya Zaiti dan Rizky. Izin bertanya Pak, tadi kan di KKNI itu untuk D4 dan S1 ada satu tingkat ya Pak, di tingkat 6 setara. Itu untuk di lapangan kerjanya apakah ada perbedaan wewenang antara yang lulusan S1 dan D4 atau bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Jadi gini, tadi kan saya sudah bilang ya bahwasanya tenaga diploma itu adalah tenaga terampil yang disiapkan untuk siap kerja. Ya. Kalau untuk level S1 itu levelnya sarjana, level akademisi. Nah, dia lebih banyak secara keilmuan. Tapi kalau untuk skill belum. Makanya seorang sarjana fisioterapi itu harus untuk supaya dia bisa praktek sebagai fisioterapi, maka harus mengambil profesi fisioterapi. Karena di program profesi itu keahliannya atau keterampilannya itu akan diberikan di level profesi tersebut. Beda halnya dengan D4. Kalau D4 ketika lulus bisa langsung siap kerja karena memang sudah terampil, sudah bisa
melakukan intervensi fisioterapi, memang sudah bisa melakukan keterampilan yang dibutuhkan sebagai seorang fisioterapi, seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang bertanya? Silakan. Ada lagi tidak? Halo? Interupsi, Pak. Pak. Iya, silakan. Silakan. Siapa yang mau Interupsi, Pak. bertanya? Ya. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya matiin kamera gara-gara lagi di luar ini dengan orang tua saya. Iya. Sebelumnya izin bertanya Pak, kalau misalnya saya kan ini Pak niatan untuk masuk perwira karir ya Pak. Apa nanti kalau misalnya lulus perwira karir di TNI itu kita di bagian fisioterapinya atau di gimana ya Pak? Nah terus Jadi sama gini. pertanyaan keduanya Pak, mohon maaf. Apa kalau pengen masuk perwira karir harus ikut ininya juga Pak, profesinya juga Pak? Terima kasih Pak. Kan perwira karir itu kan levelnya sarjana ya. Jadi nggak banyak sih, maksudnya ada beberapa alumni kita yang masuk perwira karir. Jadi yang nggak perlu masuk profesi, cukup D4, ikutin perwira karir, karena memang syaratnya hanya level sarjana di situ. Nanti kan di situ bisa lihat, misalnya di polisi atau militer, kan bisa dilihat yang dibutuhkan misalnya apa, sarjana atau diploma 4, ya silakan kalian daftar di situ, nanti ikutin tesnya, ya bisa untuk mengikuti program perwira karir tersebut, gitu. Ada kok alumni kita yang memang sekarang jadi tentara dan masuk perwira karir. Terus tadi pertanyaan yang kedua apa? Pertanyaannya izin menjawab Pak. Kalau pertanyaan yang kedua itu tadi nanti pengen ikut perwira karir harus ikut profesinya juga ya Pak? Nggak perlu. Nggak perlu. Oh, ya udah Pak. Tapi sebelumnya mohon maaf Pak, kan om saya sebelumnya kan ngajar di Secapade ya Pak, Sekolah Calon Perwira di Bandung Pak, Angkatan Darat. Jadi kata om saya tuh sebenarnya kalau misalnya di bagian kesehatan itu katanya diperluin banget Pak, makanya saya sama om saya ini. Jadi sebenarnya gini, kalau memang dibutuhkan, itu kan dibutuhkan di institusinya. Nah, kamu mau ngambil profesi, setelah dari D4 masuk perwira karir, habis itu ngambil profesi, silakan. Karena kalau itu kan dibutuhkan oleh institusinya gitu. Kalau memang cukup sampai diploma 4, ya cukup. Memang karena penerimaan awalnya itu diploma 4 atau sarjana. Nah, kalau profesi kan berarti dibutuhkan oleh institusinya. Kan seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Interupsi, Ada Pak. lagi? Ya. Apakah boleh kami minta PPT yang Bapak sampaikan tadi, Pak? Boleh, nanti saya kirimkan. Ya, baik, Pak. Lalu saya ingin bertanya kembali, Pak, untuk mengenai pembelajaran praktik.
KDF ini seperti apa ya Pak? Apakah akan ada diadakan luring atau masih daring Pak? Nanti tugas Terima saja, kasih. tugas. Oh, baik Pak, seperti itu. Ya, Terima kasih Pak. ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya sudahi sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya izin live ya. Iya Pak. Iya Bapak. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya.